Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal pilihan berganda tentang ikatan kimia. Ya, materi ini materi kelas 10 ya, semester 1 ini. Nah, kalau bicara ikatan kimia kan berarti di dalamnya nanti ada tentang ikatan ion, tentang ikatan kovalen yang jenisnya banyak, dan juga tentang ikatan logam. Nah, bagaimana soalnya, bagaimana penjelasan pembahasannya, ataupun tips dan trik pengerjaannya. Nah, maka dari itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, buat kalian yang baru perdana main ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen juga, subscribe juga, share ke teman-teman juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kalian update terus video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja saya mulai ya. Oke, ini langsung ya, ini ada 4 soal nih. Nah, ini adalah kumpulan beberapa soal ujian nasional dari tahun-tahun yang berbeda ya. Oke, saya mulai dari soal nomor 1. Jika unsur X1123 berikatan dengan unsur Z1632, maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi apa? Gitu. Jadi dia tanya dua ya, rumus senyawa dan jenis ikatannya. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat konfigurasinya. Ya, 281 pakai Niels Bohr aja ya biar cepet ya. Z16 berarti 286 ya. Nah, satu itu kan cenderung dilepas ya, sehingga nanti menghasilkan X plus ya, ini X plus. Lalu Z ini 6 itu kan cenderung tarik ya, tarik 2 elektron supaya 8 ya. Ini lepas 1 elektron supaya juga tinggal 8-nya nanti. Nah, jadi ini menjadi 2 negatif ya, karena narik 2. Nah, Z 2 min. Nah, jadi supaya balance elektron yang lepas dengan keluarnya, maka ini kita kali 2, kita kali 1. Jadi nanti 2X. Nah, 2X plus tambah Z 2 min. Nah, ini kalau digabungkan hasilnya adalah X 2Z. Nah, sekarang masalahnya X 2Z-nya ini ion atau kovalen, karena ada opsi B dan D yang sama ya. Oke, nah yang perlu diingat tuh kalau ada yang ini belakangin 1, elektron valensi 1 atau 2, nah itu akan cenderung membentuk ini ya, melepaskan elektronnya gampang, membentuk ion plus. Nah, itu ciri-ciri logam ya, jadi bisa dipastikan yang ini adalah logam nih. Sedangkan ini kan kalau belakangnya 5, 4 juga ya, 4, 5, 6, 7 itu non logam ya. 8 itu gas mulianya. Nah, jadi kan di sini ada logam dan non logam, berarti ada interaksi tarik menarik elektrostatis, maka ini menghasilkan ikatan ionik ya, atau ion. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bola, yang B. Oke, nomor 2, perhatikan gambar struktur Lewis beberapa senyawa berikut. Nah, ini sering juga soal seperti ini keluar ya, yang tidak mengikuti kaidah oktet. Ingat ya, oktet itu 8 ya di sekitar atomnya, elektron di sekitar atomnya. Atau duplet, duplet itu 2. Oke, ini kan H, ini kan kita kalau kita lingkari ini hanya udah 2 ya, jadi dia duplet. Cl nya 8 oktet, jadi ini mengikuti kaidah oktet atau duplet, gitu aja ngelihatnya. Nah, bagaimana kalau I yang ini ya, ini lingkarinya aja harus hati-hati ya. Sorry, ini lingkarinya agak sulit ya. Ini. Nah, itu dua-duanya kalau diperhatikan itu adalah 8 ya. Jadi mengikuti kaidah oktet. Ini H2 ya, H dengan H ya, jelas lah. Ini duplet. Ini Cl2O. Ya, kalau kita lihat nih 8 8 8 ya. Jadi oktet semuanya ya. Kalau BCl3 nih Cl-nya 8 semua ya. Atas dan kiri 8, tapi kalau B-nya ini kan cuma 6. Ya, karena memang B itu kan golongan 3. Jadi kalau berikatan yang maksimal dia akan membuat 6 lah ya, elektron yang terlibat. Nah, jadi ini memang tidak akan oktet dia. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya.
Perhatikan rumus struktur Lewis senyawa NH4Cl berikut ini. Ikatan kovalen koordinasi yang mana? Ikatan kovalen koordinasi itu ingatnya ya ada salah satu atom yang menyumbangkan pasangan elektronnya untuk dipakai secara bersama. Nah, kalau hidrogen kan satu. Ini ada hidrogen, ada nitrogen ya. 5, 3 yang single, 1 berpasangan. Dan Cl, 1 yang single, 3 berpasangan. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah kanan ya. Ini kan Cl-nya itu yang titik-titik ini 7 ya. X ini berarti ada satu ikatan. Berarti kan ikatan yang nomor 5 ini satu dari H, satu dari Cl. Maka yang 5 itu bukan. Karena itu cuma sharing, satu orang memberi satu elektron dan satu lagi memberi satu elektron, jadi pemakaian bersama, kovalen murni ya, kovalen tunggal di sini. Nah, kita lihat nomor 1 juga gitu. Ini kan ada X dengan titik, X itu punya H, titik itu punya N. Berarti kan sharing aja mereka. Nomor 2 juga gitu, X punya H, titik punya N. Yang 3 juga gitu, X punya H, titik punya si N. Nah, kalau kita lihat nomor 4 ini, N ini, nah, titik 2 ini punya N kan, tapi dipakai sebagai penghubung lah ya. Misalnya kita katakan ya, atau jembatan antara N dengan H. Jadi pengikatnya, karena H kan udah kepake tadi di sini dengan si Cl. Jadi H udah habis. Sementara N masih punya sepasang elektron bebas yang bisa dipakai untuk menjadi ikatan. Nah, ikatan yang seperti ini dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi opsi yang tepat adalah dadu. Oke, perhatikan data sifat fisik berikut. Senyawa P dan Q ya, ini titik didih, daya hantar listrik lelehan maupun larutannya. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada P dan Q berturut-turut. P dan Q, kita lihat P ya. Titik didihnya rendah banget ya, minus. Lelehannya tidak mengantar, larutannya mengantar. Oke, yang lelehannya tidak mengantar itu adalah kovalen. Oke. Nah, yang mengantar ini ya udah jelas nih kovalen, pasti kovalennya adalah kovalen yang polar. Nah, ini titik didihnya rendah tuh kovalen lah. Kalau dia ion kan tinggi. Logam juga tinggi. Nah, jadi ini kovalen polar ya, yang paling cocok untuk P ya. Kita cek dulu. Ah, ini ada nih opsinya. Oh, ada BCD nih. Lalu yang Q, nah ini kan tinggi nih. Ini ciri-ciri ion nih. Kita lihat, ion itu lelehannya bisa mengantarkan, apalagi larutannya. Nah, oke, jadi saya ulangin, kalau dia kovalen polar, lelehannya tidak bisa mengantarkan listrik, tetapi larutannya oke. Kalau dia ion, lelehan dan larutannya bisa. Kalau dia kovalen non-polar, lelehan dan larutannya nggak bisa. Itu 3 pembandingnya ya. Jadi udah pasti ini adalah kovalen polar dan ion. Lanjut, nomor 5 dan 6. Jika unsur A dan B, ini nomor atomnya 7 dan 17 berikatan, struktur Lewis yang benar yang mana? Ya, kita buat dulu aja konfigurasinya ya. 7 itu ini A ya. 25 ya. Yang B itu 17, 287. Kalau yang 5 itu kan berarti A titik sepasang, terus ada yang single 3. Kalau B7 itu kan golongan 7 dia tuh. Nah, ada yang single 1, 3 berpasangan. Oke, kita tinggal gabungin aja sebenarnya. Kalau 5 itu kan akan menarik 3 ya. Cenderungannya 7 itu kan akan menarik 1 ya. Jadi kali silang aja nih. Kali 1 kali 3. Jadi yang terbentuk adalah AB3. Ya, kita tinggal ikutin aja. Ini kan AB. AB2. Ini C mungkin ya. Paling mungkin. Oh iya, ini AB4. Ya udah jelas salah ya. Ini AB5 salah. Nah, maka pasti jawaban yang tepat adalah ini. Yang opsi C. Oke. Kelompok senyawa berikut yang semuanya bersifat non-polar, berarti dia nggak punya pasangan elektron bebas dan bentuknya simetris ya. PEB-nya nggak ada di sekitar atom pusatnya,
bentuk simetris. Jadi distribusi elektronnya merata gitu, jadi nggak ada pengkutupan. Oke, nah CO2, CH4, CCl4. Oke, CO2 ya jelas ya, ini linear ya, jadi ini nonpolar. CH4 kan tuh tetrahedral, nah dengan sudut yang sama ya, simetris juga non. Kalau CH4 nonpolar berarti CCl4 juga nonpolar kan, setipe dia. Jadi ini semua nih kebetulan yang A, langsung dapat jawabannya. Oke, kalau H2O itu kan udah jelas salah satu senyawa paling polar ya. CO2 non, HCl ya jelas kalau dua unsur saja yang berbeda itu, dua unsur yang berbeda itu umumnya ya akan menghasilkan perbedaan kepolaran karena daya tariknya beda ya, elektronegativitasnya kan beda. Jadi NH3 polar nih, kalau polar semua C. H2O polar ini ion ya, karena ada logamnya ya, ion itu ya cenderung polar, pasti polar lah, polar semua nih. Ini polar ya, berarti kalau non polar yang A. Oke, 7 dan 8. Nomor 7 ini ada data keelektronegatifan beberapa unsur. Senyawa yang bersifat paling polar mana? Nah, kalau tadi soal sebelumnya menentukan yang mana polar mana enggak, sekarang nih semuanya polar, tapi mana yang paling polar? Ya kalau ada data seperti ini ya, yang paling polar adalah yang selisih keelektronegatifannya paling besar. Jadi selisihkan aja L dengan X. Ya, kita lihat nih L dengan X selisih berapa nih? 2,8 dengan 4. Ini 1,2 ya. M dengan Y, mana nih? M dengan Y 2,1 dengan 3,5 itu berarti 1,4 ya. Lalu M dengan Z 3,0 dan 2,1 0,9. MX 3,5 dengan itu MZ nya. MX sampai sini ya. 4,0 dengan 2,1 itu 1,9 ya. LY yang ini 2,8 dengan 3,5 0,7. Nah, berarti selisih elektronegativitas terbesar itu adalah yang D. Maka yang D ini adalah senyawa yang bersifat paling polar, gitu ya cara mengingatnya ya. Kedudukan elektron-elektron dari atom-atom logam dapat membentuk ikatan logam adalah, nah bagaimana posisi atau kedudukan elektron di dalamnya itu ya, dalam ikatan logam itu selalu berada di antara dua atom logam yang berikatan? Tidak ya. Masing-masing atom logam memberikan elektron valensinya pada atom logam yang lain? Tidak. Tidak terikat pada salah satu atom tetapi dapat bergerak bebas sebagai atom elektron. Oke ya. Jadi spesifiknya di ikatan logam itu adalah, jadi kalau itu kan intinya banyak tuh. Ya, ini banyak inti. Ini atom-atomnya ya misalnya ya. Nah, elektronnya itu di ikatan logam itu bisa pindah-pindah tuh, bisa nyebar-nyebar ke sini. Nah, jadi posisinya nggak ada di satu inti tertentu, nggak di dekat inti tertentu, jadi menyebar aja dia. Ya, ini disebut dengan istilah, ada yang disebut lautan elektron, ada yang disebut awan elektron ya, karena memang dia bergerak dengan cepat, dia pindah-pindah gitu ya. Jadi seperti membentuk awan atau lautan. Itu spesifiknya di ikatan logam ya, atau dikatakan juga delokalisasi ya. Jadi tempatnya nggak menetap, jadi pindah-pindah terus. Jadi kita dapat jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, terakhir nih, slide terakhir maksudnya, nomor 9, 10. Kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion adalah, ion itu kan berarti ada yang melepas elektron, yang gampang melepas elektron yaitu logam, dan yang gampang menarik elektron yaitu non logam. Jadi ada plus ada minus ya, makanya gaya elektrostatis terbentuk, tarik menarik. Berarti kita tinggal cari yang mana ada logam dan non logam ya dari senyawa-senyawanya.
Karbon dan oksigen non-logam salah. Non-logam, nah ini kovalen semua nih. Nah kalau di sini kan di sini walaupun dia non-logam semua tapi ada ikatan ion dia 64 plus dengan Cl- ya, tapi tetap aja salah. Sini ada Mg-nya itu logam, ini ion, tapi ini salah ya, kovalen. Ini berbeda itu maksudnya ini CO itu sama-sama kovalen, jadi sama-sama kovalen, salah, sama-sama non logam jadi kovalen. N dan O sama-sama non logam kovalen. HI sama-sama non logam kovalen. NaI satu logam satu non logam ion. NaCl ion, MgCl2 ion, Ki ion, CaO ion. Ya, udah ketemu nih. Jawaban yang tepat adalah D. Ya, jadi ingat aja kalau ion itu ada logam di salah satu penyusunnya ya. Jadi mau nggak mau ya apalah yang mana logam posisi kiri ya, dan non logam itu sebelah kanan. Oke, terakhir ketahui konfigurasi elektron beberapa unsur PQRS mana yang dapat membentuk senyawa kovalen. Nah kalau kovalen itu sama-sama sharing ya, berarti sama-sama non logam. Jadi cari aja nanti yang non logam dan non logam. Tadi saya udah jelasin sedikit ya, ciri-ciri yang belakang non logam itu atau logam itu belakangnya itu 1 atau 2 gitu. Jadi ini udah pasti logam. Nah ini jadi kita nggak perlu ikutkan karena kan harus sama-sama non logam. Nah berarti yang memungkinkan itu adalah Q dan R. Simple ya. Jadi dapatlah jawaban kita yang C. Oke adik-adik, demikianlah 10 soal ya PG serta pembahasannya tentang ikatan kimia yang dalamnya ada ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Mudah-mudahan sudah mewakili banyak pertanyaan-pertanyaan kalian tentang soal-soal ikatan kimia ini ya. Mudah-mudahan membantu, bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa, jangan segan-segan berkomentar di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatin, pastikan kalian cek terus update terus video-video terbaru lainnya dari channel 5 Chemistry ini. So, sampai jumpa. Bye-bye.